Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdi hamdan hamidin ahmadu syukran jami'in alim wa mazidin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Hadratal muhtaramin para asatidz, Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kembali kita bisa melanjutkan ngaji kita di kitab Rawdatul Talibin. Kita hadiahkan Fatihah untuk muallif, semoga ilmu yang kita pelajari dijadikan Allah ilmu yang manfaat di dunia wa dunia wal akhirah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, khususan hadratin Abu Muhammad Al-Ghazali. ومن حاضرين المقصدين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita di catatan saya kita terakhir itu bahas tentang 6 rintangan, 6 pendakian yang harus dilalui. Anak judulnya Faslun fi amali Abi Yazid Al-Bustami. Faslun fi amali Abi Yazid Al-Bustami. Kita itu sudah sampai di tengah-tengah bagian bawah. Saya baca kembali dari awal supaya bukan dari awal persisnya, dari Suma'lam supaya nyambung penjelasannya. Qala al-mu'allifu nafa'anallahu bi'ulumihi wa barakatuhu wa bisirrihi fid dharaini amin. Suma'lam, kemudian ketahuilah annaka sesungguhnya kamu la tasilu ila manazilil qurubat, tidak akan pernah sampai kepada kedudukan yang dekat dengan Allah. Hatta taqwa'a, sehingga kamu memutus sita uqubatin, 6 rintangan atau 6 pendakian. Al-uqbatul ula atau al-aqabatul ula. Al-aqabatul ula, aqabah yang pertama atau rintangan pertama, fatmul jawarihi anil mukhalafati syar'iyyah, nyapih anggota tubuh dari menyimpang dari syariat, menahan anggota tubuh agar jangan menyimpang dari syariat. Rintangan pertama atau pendakian rohani pertama. Al-aqabatus tsani, yang kedua, fatamun nafsi anil ma'lufatil 'adiyah. Nahan nafsu, nyapih nafsu anil ma'lufatil 'adiyah, dari kenikmatan yang sudah jadi kebiasaan. Maksudnya nyapih nafsu dari kebiasaan-kebiasaan yang menyenangkan. Senang makan, senang nonton, senang baca novel, senang kebiasaan-kebiasaan yang menurut penilaian agama tidak bagus, tidak terlalu bagus. Maka disapih nafsu. Yang ketiga, al-aqabatu tsalitsah, fatamul qalbi 'anir ru'unatil basyariyah, nyapih atau nahan hati, 'anir ru'unat, dari kesembronoan, dari tindakan bodoh manusiawi, tindakan bodoh, tindakan sembrono dalam konteks manusiawi. Al-aqabatir rabi'ah, rintangan atau pendakian yang ketiga, rabi'ah yang keempat, al-aqabatur rabi'ah, pendakian yang keempat, fatamus sirri, nyape sir atau nahan sir, sering disebut mata batin sir. Anil kaduratit tabi'iyah, dari kotoran tabiat.
dari sifat buruk, dari sifat buruk. Al-aqabatul khamisah, rintangan pendakian kelima, fatum ruh, nyapir ruh anil bukharatil hissiyah, dari kabut, dari bayang-bayang indrawi, dari kabut indrawi, dari kesenangan-kesenangan mata, telinga, penciuman, pendengaran, perabaan, semua indrawi. Al-aqabatus sadisah, pendakian atau rintangan yang keenam, fatomul aqli anil khayalatil wahmiyah, nyapih akal, nahan rasionalitas dari imajinasi yang tidak bisa diwujudkan, dari hayalan yang tidak bisa diwujudkan. Fatusrafu minal aqabatil ula, kamu akan dimuliakan dari aqabah yang pertama. Kalau orang bisa melampaui yang pertama itu, orang yang mampu menahan anggota tubuhnya dari menyimpang dari syariat, apa buahnya? Kamu akan dimuliakan ala yanabi'il hikamil qalbiyah, ya, dimuliakan dengan munculnya, bersumbernya hikmah dari hati. Ya, hikmah bangsa hati. Orang kalau mampu menjaga anggota tubuhnya, selalu taat kepada syariat, maka Allah akan muliakan dia dengan hikmah yang akan tumbuh dari hatinya. Wa tutla'u minal aqabati tsaniyah, kamu akan ditampakkan dari aqabah yang kedua, rintangan yang kedua, fatumun nafsi anil ma'lufat. Kalau kita sanggup nahan nafsu dari kesenangan-kesenangan yang menyimpang, dari kesenangan-kesenangan yang tidak diizinkan syariat, kesenangan-kesenangan atau kesenangan-kesenangan yang mubah tapi khilaful aulah, sebaiknya ditinggalkan. Ya, ngobrol kepanjangan, ya. Pokoknya hal-hal yang kurang produktif itu jenengan bisa hentikan. Maka orang yang mampu menahan nafsunya dari hal-hal yang menyenangkan nafsu, apa saja. Nafsu itu senengannya seneng makan, seneng minum, seneng kawin, seneng harta, seneng pangkat jabatan. Kalau orang sanggup nahan nafsu, ya, sehingga dia tidak terseret, ya, oleh cinta makanan, cinta lawan jenis yang dilarang syariat, maksudnya cinta pangkat jabatan, apa? Dia akan ditampakkan ala asraril ulumil ladunniyah, akan ditampakkan rahasia-rahasia ilmu ladunni, rahasia-rahasia ilmu ladunni. Wa tulawwahu, dan ditampakkan laka bagi kamu, dilambaikan, maksudnya ditampakkan, minal aqobati tsalitsah, dari rintangan yang ketiga, a'lamul munajatil malakutiyah, ya, kawasan munajat malaikat, ya, kawasan munajat kemalaikatan. Wa tulamma'u laka, dan akan dikilaukan pada kamu, maksudnya juga ditampakkan, fil aqabatur rabi'ah, dari kemampuan menahan yang keempat, menahan sir dari keburukan, tabiat keburukan, sifat-sifat buruk. Apa yang ditampakkan, yang dikilaukan, anwarul munazalatil qurbiyah, cahaya-cahaya
kedudukan-kedudukan dekat Allah. Wa tutla'u laka fil khamisah, dan akan ditampakkan pada kamu fil khamisati, pada rintangan yang kelima, akmarul musyahadatil hubbiyah, cahaya musyahadah cinta kepada Allah. Wa tuhbatu minal aqabatis sadisa ala riyadil hadratil qudsiyah, dan kamu akan diturunkan dari akobah yang keenam, menjaga akal dari hayalan yang tidak benar, diturunkan ala riyadil hadrah, pada taman hadrah qudsiyahnya Allah. Ya. Jadi itu keistimewaan orang yang mampu menahan anggota tubuhnya dari yang dilarang oleh syariat, maka dia akan memahami hukum-hukum yang sifatnya bangsa hati. Kalau orang mampu nahan nafsu dari segala yang disenangi, akan muncul ilmu laduni. Kalau orang mampu nahan hati ya, dari kecerobohan, kebodohan yang sifatnya manusiawi, maka dia akan masuk ke kawasan munajat malakutiyah. Kalau orang sanggup menahan sirnya dari kadhuratut tabi'iyah, dari sifat-sifat buruk, yang keempat akan nampak pada batinnya anwarul munazalatil qurbiyah, ya, kedudukan-kedudukan yang dekat Allah. Kalau orang mampu menahan ruhnya dari kabut indrawi, maka orang itu akan mendapatkan cahaya musyahadah hubbiyah, mendapatkan mahabbah. Kalau orang sanggup menahan akalnya dari hayalan yang tidak produktif, hayalan yang tidak berguna, maka dia akan diletakkan oleh Allah di taman hadrah ilahiyahnya Allah. Fahunalika, kalau orang sudah diletakkan di taman hadrah ilahiyahnya Allah, taghibu mimma tusyahidu min lata'ifil insaniyah, kamu bakal ndak sadar mimma tusyahidu, dari apa-apa yang kamu menyaksikan, min lata'ifil insaniyah, dari kelembutan bangsa manusia, anil kasyaifil hissiyah. Fahunalika taghibu mimma tusyahidu min lata'ifil unsiyah. Unsiyah, bukan insiyah. Fahunalika, maka pada saat kamu sudah berada di dalam taman hadrah ilahiyah, taghibu, kamu akan sirna, mimma tusyahidu, dengan apa yang kamu saksikan, min lata'ifil unsiyah, dari kelembutan unsiyah. Unsiyah itu kemesraan bersama Allah. Anil kasyaifil hissiyah, dari kasarnya indrawi. Kalau sudah sampai di makom itu, maka dia akan ghaibah, akan tidak sadar pada fenomena indrawi yang kasar. Kenapa? Karena tenggelam pada kelembutan kemesraan bersama Allah. Fa'idha aradaka bikhususiyatihi, fa'idha, maka ketika aradaka, Allah menghendaki kamu, bikhususiyatihi, dengan kekhususannya Allah, istafaiyati, yang bersifat pilihan, saqaka bika'si mahabbatihi, maka kamu bakal dituangkan ke batinmu, ya, dituangkan bika'si mahabbatihi, dari cawan
mahabbahnya Allah, cawan kasih sayangnya Allah, apa yang dituangkan pada batin kita itu syarbatan, satu teguk mahabbah, fatazdadu, maka akan bertambah, bidzalika syurbi, dengan tegukan itu, minuman itu, dham'an, tambah, kamu akan tambah kehausannya, wabidzauqi, dan kamu akan wabidzauqi, dan dengan perasaanmu, syauqon, rasanya jadi tambah rindu. Kalau orang sudah mendapatkan limpahan mahabbah fillah, maka orang itu akan tambah haus akan cintanya Allah, akan tambah rindu, wabil qurbi talaban, dan dia akan menjadi terus mencari jalan untuk dekat dengan Allah, dan dari kedekatan dia akan terus mencari, wabis sukuni qalqan, dan dia pada ketenangan dia selalu gelisah, tidak bisa tenang, gelisah terus. Fa idza tamakkana minka hadas sakar hadas sukri, fa idza tamakkana, apabila sudah menetap, minka dari kamu, hadas sukri, ketidaksadaran, kegilaan kepada Allah maksudnya ya, adhasaka, maka Allah akan membuat kamu terkejut, terpana. Fa idza adhasaka, kalau kamu sudah terkejut, terpana, hayyaraka, maka kamu akan dibuat takjub, bingung. Fa anta hahuna, maka kamu pada keadaan ini muridun, namanya kamu murid kalau sudah sampai di makom ini. Fa idza dama, apabila sudah terus menerus, laka bagi kamu apa takhyiruka, ya, kebingunganmu atau ketakjubanmu kepada hadrah ilahiyah, akhadzaka minka, maka kamu akan dicabut kesadarannya, minka, dari dirimu sendiri, wasallabaka, dan kamu akan dihapus kesadaranmu, dicabut, angka, dari dirimu, fatabqa, maka kamu akan kekal kesadaranmu kepada Allah saja, masluban, kamu dalam keadaan dicabut kesadarannya, majzuban, dan dalam keadaan jadab. Jadab itu artinya juga kesadarannya dicabut. Fa anta hina idzin muradan, kalau sudah jadab, kamu sudah dicabut kesadarannya, sekarang namamu bukan murid lagi, tapi muradan. Kalau murid kamu yang menghendaki ketemu Allah, kalau murad kamu yang dikehendaki Allah untuk bisa bertemu Allah. Fa idza fanaita, maka ketika kamu sudah fana, fanaita dzataka, apabila kamu sudah fana terhadap zatmu, wa dhahabat sifatuka, atau fa idza faniyat, ya, fa idza faniyat dzatuka, fa idza faniyat dzatuka, apabila kamu sudah fana zatnya, wa dhahabat sifatuka, dan sifat-sifatmu lenyap, wa faniyat bi baqaihi, dan wa fanaita bi baqaihi, dan kamu fana, ya, fana dari dirimu, fana dari selain Allah, bi baqaihi, karena bakoknya, karena tetapnya batinmu kepada Allah, an fanaika, dari kefanaanmu. Kalau kamu sudah fana dari kefanaanmu, ya, kalau sudah fana dari kefanaanmu, wa khalla 'alaika khil'atan, dan pada saat itu kamu diberi baju kebesaran, 'alaika, bagi kamu, khil'atan, ya, baju kebesaran. Baju kebesaran apa? Khil'ata fabi yasma' wa bi yubsir, maksudnya baju kebesaran hadis Rasul, di mana Allah
di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah, Allah berfirman, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habbu ilayya mimma iftaradtu 'alaihi wa ma zala yataqarrabu ilayya 'abdi bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi ila akhir hadis. Di dalam hadis qudsi riwayat Imam Bukhari, Allah sebagaimana diceritakan oleh Rasulullah berfirman, Allah berfirman, man adali waliyan, siapa yang memusuhi waliku, faqad adantuhu bil harb, maka aku mengizinkan perang dengan orang itu, aku umumkan perang dengan orang itu. Kalau ada orang menyakiti kekasih Allah, maka Allah tantang perang orang itu. Wa ma taqarraba ilayya abdi bin nawafil, tidaklah seseorang hambaku mendekatkan kepadaku dengan sesuatu ahabbu yang lebih aku cintai ilayya padaku mimma iftaradtu alaihi, dari apa-apa yang aku fardukan kepadanya. Tidak ada cara mendekati Allah yang lebih bagus, yang lebih Allah cintai, kecuali orang itu menunaikan sholat wajibnya yang bagus, hormat pada orang tuanya yang bagus, puasa Ramadannya yang bagus, zakatnya yang bagus, yang fardu dulu, Nanti kalau sudah selesai fardu bagus, wa ma zala yataqarraba ilayya 'abdi bin nawafil. Wa ma zala, dan tidak putus-putus yataqarraba mendekatkan ilayya kepadaku abdi hambaku bin nawafil dengan amalan sunnah. Setelah fardu-fardu dijalankan dengan baik, kata Allah, baru nambah sunnah. Terus sunnahnya hatta uhibbahu. Nambah sunnah itu terus sampai Allah cinta. Sampai Allah cinta. Nambah sunnah itu apa? Qobliyah ba'diyah, yang sunnah muakkadah terus dilakukan. Tidak cukup itu, nambah zikirannya. Ya, terus zikiran, sholawatan terus, hatta ngaji terus sampai Allah cinta. Fa idza ahbabtuhu, kata Allah, kalau aku sudah cinta, nanti aku yang menjadi telinganya kalau dia mendengar, aku yang jadi matanya ketika melihat, aku yang menjadi tangannya ketika menyentuh, aku yang menjadi kakinya ketika berjalan. Dengan aku dia melihat, dengan aku dia mendengar, dengan aku dia menyentuh, dengan aku dia berjalan. Kalau orang itu minta, kata Allah, pasti aku penuhi. Kalau orang itu minta perlindungan, pasti aku jaga. Orang ini namanya waliullah kalau sudah begini. Nah itu tadi makomnya, penjelasannya seperti itu. Jadi kalau jenengan mau jadi wali, tadi 6 itu harus dilalui. 6 itu harus dilalui. Baru kalau 6 itu sudah dilalui, nanti jenengan diangkat ke makom hadrah ilahiyah. Kalau sudah berada di makom hadrah ilahiyah, nanti pasti orang itu bingung, kagum, melihat keindahan yang maha hebat yang dibuka oleh Allah di dalam batin orang itu. Karena itu, para ulama mengatakan al-ma'rifah, awwalul ma'rifah al-fahmu, wa akhiruha ad-dahsah wal khirah. Ma'rifatullah itu pertamanya ngerti. Jadi kan kalau dijelaskan begini, jelas banget di hati, itu calon ma'rifat. Tapi kalau dijelaskan begini, nyantol belas gak. Ya berarti ya pelan-pelan, ya, pelan-pelan, minta kepada Allah. Ngaji itu pasti dapat pahala, pasti Pak. Pasti. Jenengan ngaji begini ini, kata Imam Ghazali, itu setara dengan sholat sunnah 100 rakaat. Daripada sholat sunnah 100 rakaat, gempor. Mending dengerin ngaji. Mbok sambil ngantuk-ngantuk tetap dapat 100 rakaat itu pahalanya. Ngerti ndak ngerti dapat. Paham ndak paham dapat. Nah cuma untungnya orang yang paham itu lebih. Orang ngerti lebih. Nah, kalau sampai ngerti, ini kan termasuk penjelasan rumit nih. Ya, ini termasuk penjelasan rumit.
Ya, di kampus begini ini sampai S3 belum tentu paham juga dia. Belum tentu paham juga. Ini kalau jenengan paham benar, diskusi tentang tasawuf sampai yang paling detail pun ngerti jenengan. Ngerti jenengan. Ini Imam Ghazali menjelaskan sedikit apa kalimatnya pendek-pendek, tetapi itu sebenarnya kalau dijelaskan bisa panjangnya nggak karuan. Ya, jadi kalau orang itu sudah diangkat oleh Allah, gampangannya kalau orang sudah meninggalkan yang haram, anggota tubuhnya tidak pernah maksiat, orang itu sudah meninggalkan yang disenangi tapi tidak membawa kedekatan kepada Allah. Seneng punya mobil banyak, ya itu mending tidak banyak tapi mobil sebutuhnya saja, lebihnya disedekahkan. Seneng punya tanah banyak, untuk opo terus. Ya. Kalau tidak ketemu alasannya, mending dilepas sedekahkan. Ya. Punya kontrakan banyak, untuk opo terus. Ya, kontrakan banyak, uangnya untuk gaya-gayaan, nah, tidak benar. Ya. Kalau ini untuk perjuangan bela agamanya Allah, ya hebat. Ya. Saya meskipun tidak tahu persis, tapi saya salut kepada ya, keluarga dari Bapak Umar Wirahadi Kusuma ini. Ya. Dari sebagian usaha beliau dipakai untuk bagaimana menegakkan agama Allah. Jadi beliau itu meskipun saya tidak pernah tahu dan tidak pernah ngajari tasawuf, itu udah praktek tasawuf. Ya. Itu sudah praktek tasawuf. Ya begitu itu orang. Jadi orang itu harus kalau oleh Allah dikasih keluasan rizki. Rizki itu tidak dipakai untuk dirinya sendiri, tapi dipakai untuk menegakkan agama Allah. Ya dipakai untuk bantu fakir miskin, dipakai itu gede. Ya. Oh tidak gede bagaimana orang uangnya dipakai untuk berjuang. Ya, tapi kalau tidak ada orang yang berjuang di jalan Allah, terus siapa yang menjadi donatur, menjadi penyangga agama Allah? Maka orang-orang seperti itu istimewa, tidak apa-apa. Kaya tidak apa-apa, punya pabrik banyak, bagus saja. Asal dipakai untuk berjuang. Ya, untuk berjuang. Nah, kalau orang itu sudah meninggalkan yang haram, meninggalkan sifat buruk, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, terus istiqomah ya dalam ibadah fardunya bagus, sunnahnya bagus, zikirnya bagus. Itu nanti kalau sudah istiqomah, Allah angkat hijab, ilmu laduninya jalan. Ya, pemahaman terhadap hukum agama di batinnya begitu jelas. Sampai nanti hijab itu diangkat, dia didudukkan di hadroh kudsiyah. Kalau orang sudah didudukkan Allah di hadroh kudsiyah, orang itu kalau sholat khusyuk, tidak ingat apa-apa kecuali Allah. Loh itu baru, khusyuk itu baru ketemu kalau sudah begini. Nah orang yang begini ini namanya murid. Orang yang berkehendak kepingin ketemu Gusti Allah. Kepingin sampai ke hadirat Allah. Kepingin sampai ke hadirat Allah. Nanti kalau oleh Allah orang ini terus diberi batinnya rasa cinta kepada Allah. Sampai gendeng. Sakar tadi atau sukar. Ya, sukar. Itu sampai gendeng, batinnya sampai menggilai Allah. Itu sampai lupa diri. Ya sampai lupa diri, sholat sampai tidak peduli dirinya, puasa sampai tidak peduli dirinya. Terus tidak karu-karuan ibadahnya, sampai tidak peduli. Saking hebatnya batin, kesengsem Allah. Itu namanya murad. Kalau tadi murid, sekarang murad. Orang ini namanya dikehendaki Allah. Orang begini nih jadab, Pak. Jadab. Ya benar kayak orang gendeng. Ya enggak peduli apapun sudah. Ya batinnya ke Allah terus. Cuma biasanya orang maslub jadab itu ya gak lama. Ya sesaat saja. Sesaat. Kalau sampai lama ya bisa seperti kisahnya Sunan Kalijogo itu.
Kalau benar Sunan Kalijogo di pinggir sungai itu sampai lumutan, itu maknanya secara dohir, berarti jadab. Itu sudah tidak sadar pada angin, udara, sampai tubuhnya tidak sadar. Sudah tidak sadar, batinnya sudah ke Allah tok. Cirinya orang kalau jadab begini, itu tidak makan berpuluh tahun, ratusan tahun pun tidak akan mati. Karena dia sudah bersama Allah. Nah itu cirinya. Tapi kalau orang jadab-jadaban, 3 hari udah masuk rumah sakit itu. Ayo kalau dia coba-coba namakan Nabi, masuk rumah sakit. Maka itu bedanya orang jadab yang diridhoi Allah dengan orang yang sok-sokan jadab. Itu beda. Jadi orang-orang kalau di Madura, imam kita orang Madura, di Madura itu abahnya Bujuk Latong, itu Bujuk Kosambi. Bujuk Kosambi. Bujuk Kosambi itu sama, kayak Sunan Kalijogo. Beliau itu zikiran sampai tidak sadar di bawah pohon kosambi. Di bawah kosambi. Sampai akhirnya terlilit tumbuh-tumbuhan, ditemukan oleh salah satu putri. Kemudian karena putri ini dihina-hina karena tubuhnya itu kulitnya penyakitan korengan terus. Aslinya cantik, tapi karena korengan terus di keluarga itu dia dihina-hina, terus disuruh bagian nyari kayu di hutan. Pas dia tarik kayu, kok orang, maka akhirnya diangkat, terus diikomai, diadani, bangun. Begitu bangun, terus beliau nanya, siapa yang nemukan saya? Ini perempuan ini. Terus diberi minum, suruh mandi. Cantik, sembuh semua penyakitnya, terus jadi istrinya Bujuk Kosambi. Terus nanti punya anak Bujuk Latong. Terus keturun jadi Bujuk Batu Ampar Madura, ulama-ulama besar Madura. Itu dari sana nasabnya. Ke atasnya kemana? Ke Sayyid Sulaiman. Sayyid Sulaiman, Sayyid Abdurrahman. Sayyid Abdurrahman itu aslinya Irak, keturunan keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi ulama kita itu yang masih keturunan Syekh Abdul Qadir Jilani itu banyak, Pak. Banyak. Termasuk Pangeran Jayakarta. Pangeran Jayakarta itu juga keturunan Syekh Abdul Qadir itu dari Sayyid Abdurrahman. Jadi Sayyid Abdurrahman punya istri salah satunya itu nanti punya anak Pangeran Jayakarta ini. Jadi orang Betawi itu keren kalau masih keturunan Pangeran Jayakarta, berarti itu ada darahnya Syekh Abdul Qadir itu. Syekh Abdul Qadir keturunan Rasulullah. Nah kalau orang sudah murad, dia tidak sadar bahwa dia tidak sadar. Kalau tadi dia tidak sadar, tapi dia sadar kalau dirinya sadar. Kalau dia sudah tidak sadar bahwa dia sudah tidak sadar. Nah itu dia berada di makom, kata Imam Ghazali, ini loh makom yang di hadis qudsi, fabi yasma, yang orang saat itu mendengar dengan aku, melihat dengan aku, menyentuh dengan aku. Ini makom ini. Sehingga orang itu kalau ditanya, biasanya dia tidak bisa, kalau ditanya kamu siapa? Allah, itu jawabnya, karena dia tidak sadar dirinya. Tidak sadar dirinya. Sehingga kayak Al-Khalat jadinya Analha. Lah kalau Abu Yazid, la ilaha illa ana fa'budni. Tapi itu bukan ucapan orang kafir, bukan. Itu orang tidak, kesadarannya habis. Ya. Yang ini menjelaskan begini agak repot. Tapi kalau panjenengan itu ahli dzikir, atau rekodnya 7 udah selesai. Terus kholwatan sudah 15 kali, setiap tahun ikut. Ya dzikir fidatnya udah sangat, itu akan ngerti. Begini akan ngerti. Apa yang dimaksud fana, apa yang dimaksud fanaul fana, apa yang dimaksud orang tidak sadar pada selain Allah. Ya orang zikiran pertama yo zikir sambil lalai-lalai.
Lama-lama kalau orang itu bagus zikirnya, diangkat oleh Allah, zikir tapi sadar. Kalau diangkat terus, maka zikir itu akhirnya dengan khudur. Batin itu bisa merasakan kedekatan dengan Allah. Kalau itu diteruskan zikir ma'al khudur, baru orang itu akan mulai masuk ke hadroh ilahiyah, mulai tidak sadar itu nanti yang disebut makom fana, ya, makom fana. Kalau diteruskan jadi fana ul fana. Fayakunu maka ada huwa Allah itu mutawallika, Allah pelindungmu, wa waliyika, dan Allah penguasamu. Kalau sudah begitu yang melindungi kamu Allah, kalau sudah begitu yang menguasai dirimu Allah. Jangan coba-coba ngelawan orang yang sudah begini ini, bahaya, ya, bahaya. Fa inna taqta, apabila kamu ngomong, fabi adhkarihi, maka omonganmu itu dengan zikir-zikirnya dari Allah. Fa idza wa inna dzarta, apabila kamu melihat, fabi anwarihi, pandanganmu itu dengan cahaya dari Allah. Wa in taharrakta, apabila kamu bergerak, fabi aqdarihi, dengan takdir-takdir Allah. Wa in batashta, apabila kamu menyentuh, fabi iqtidarihi, dengan dengan kesanggupan dari Allah. Fahunaka tadhabu al-itsnainiyati. Fahunaka tadhabu al-itsnainiyatu. Kalau sudah begitu, ya disitulah atau di sanalah kata Imam Ghazali, hilang keduaan itu. Wastahalat al-bainiyah, dan menjadi mohal aibi al-bainiyatu, pengantaraan. Fa in rasakha, apabila sudah mendarah daging, sudah menetap kuat, qadamuka, pijakanmu, watamakkana, dan sudah tamakun, menetap, apa sirruka, mata batinmu sudah tamakun, sudah menetap, ya. Hala sukrika, ya. Pada keadaan ketidaksadaranmu, kulta, kamu akan ngomong huwa, fa in wa in ghalaba alaika, kalau sampai mengalahkan kamu, apa wajduka, ya, ketidaksadaranmu, ekstasimu pada Allah, watajawaza bika, dan kamu melampaui dengan dirimu, haddaka, batas-batas kesadaranmu, an haddits subut, dari batas kesadaran kamu ada, kulta, kamu akan ngomong anta. Fa anta fil awal, maka anta pada pernyataan pertama, mutamakin, itu omongannya orang yang menetap. Wathani, adapun omongan orang yang kedua, itu mutalawin, omongannya orang yang berubah-ubah. Wa min huna, dari sini, ashkala alal afham, menjadi sulit untuk faham, opo halu ramza hadzal kalam, untuk memecahkan rahasia kata yang dipakai oleh orang yang sudah sangat dekat dengan Allah. Niki memang rumit kalimatnya, ya. Ini penjelasan ini
yang menjelaskan juga agak repot ya, karena Imam Ghazali menggabungkan ini. Kalau diurai, panjenengan akan mudah kalau sudah paham benar tentang, pertama paham tentang penjelasan tentang ma'rifatullah, ngerti tentang bab hijab bagus. Terus panjenengan ngerti, kalau ngajinya dari dulu ikut terus dan panjenengan selalu hadir benar, saya yakin tidak ada kesulitan. Tapi saya lihat kan kadang-kadang jenengan ini ganti-ganti, jadi saya bingung juga jelaskan begitu itu ya. Ya, itu menjadi repot. Karena ini sebenarnya sudah akumulasi penjelasan. Di sini masuk bab hulul, masuk bab fana bako, di sini masuk bab itihad, di sini masuk bab wahdatul wujud, masuk bab wahdatul syuhud. Ini benar-benar dalam penjelasan ini itu udah selesai. Ya, tapi itu diselesaikan oleh Imam Ghazali hanya dalam 5 baris, bayangkan. Penjelasan yang di kampus itu bisa sampai 1 semester, itu ditulis saja dalam 5 baris. Itu ya seru, ya seru. Ya, cuma saya menjelaskan singkat-singkat, ya, karena kalau terlalu detail pasti panjenengan muncul banyak pertanyaan yang tidak mungkin kita selesaikan dalam waktu yang sangat singkat. Ya. Tapi setidaknya hanya memberi gambaran pergerakan batin orang yang benar di jalan Allah. Dari orang biasa sampai menjadi kekasih Allah yang disebut wali itu seperti apa ya? Seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi jenengan kalau melihat orang alim itu jelas ukurannya. Itu bukan terus orang alim itu asal kata orang alim tapi nggak jelas ukurannya. Ya. Nggak jelas ukuran. Tadi dia sudah menyelesaikan 6 rintangan. Dia sudah sampai di hadrah kursiyah. Dia sudah fana dari dirinya. Dia baqo hanya kepada Allah. Kemudian dia ketika dia fana pada dirinya, dia hanya sadar kepada Allah. Tapi dia masih sadar kalau dirinya tidak sadar. Itu namanya murid, kata Imam Ghazali. Kalau kata Syekh Abu Yazid, namanya baqo. Ya, kalau kata ulama yang lain, ini namanya orang itu ghaibah, fana, baqo, fana atau ghaibah, itu sama, ya sama. Kalau orang itu diteruskan ya oleh Allah, kemudian ditambah ma'rifatnya, ditambah kasyafnya, orang itu akhirnya tidak sadar pada dirinya. Mabuk orang itu, mabuk kepada Allah, tidak sadar pada dirinya, itu namanya dia fanaul fana. Maka ini yang membuat orang itu sudah hilang dualisme tadi. Dualisme hilang itu maksudnya aku kamu hilang, ana anta hilang, karena dirinya hilang. Yang dia lihat cuma anta tok gitu loh. Sehingga dia tidak tahu lagi dirinya. Tidak tahu dirinya. Karena itu kata Imam Ghazali, pada saat ini dualisme hilang. Antara juga hilang, sudah tidak ada lagi antara. Sudah tidak ada lagi antara. Ini yang disebut dengan fanaul fana. Atau biasa disebut al-jam'u. Atau jam'ul jam'. Atau ini juga disebut sebagai maqam ittihad. Tuh gitu. Ittihad. Tapi kata Imam Ghazali, kalau orang diteruskan di makom ini, sudah lama dia menetap di makom itu, nanti dia kembali bisa melihat, oh makhluk-makhluk, yang ini tajalli Allah, Allah, makhluk-makhluk, nah itu nanti disebut al-farqu ba'dal jam. Ya, farqu ba'dal jam. Ya. Meskipun tidak usah di dalam-dalamin. Ya. Kalau sudah begitu, apa efeknya? Efeknya penjelasan yang keluar, kalimat yang keluar dari orang di makom ini, Pak. Kalau dia ngomong, itu susah dipecahkan. Susah dipecahkan. Tiba-tiba Al-Halad mengatakan, anal haq. Orang yang baru sampai ke pemahaman syariat, wah yo kafir, Pak. Ana saya, al-haq. Al-haq itu Allah.
Berarti anal haq itu aku Allah, oh kafir, halal darahnya, dibunuh al-halal. Ya, kenapa? Karena tidak mampu memecahkan kalimat anal haq, padahal itu tidak begitu. Tidak begitu. Anal haq itu, misalnya kacamata ini bikinan Pak Tony, ya. Maka semua keahlian Pak Tony itu ada di mata ini. Ya, kemampuan tekniknya, kemampuan perkacamataannya, itu kelihatan. Sehingga kita bisa menilai kacamata ini. Pasti Pak Tony bukan yang lain karena ada ciri-ciri Pak Tony yang tertinggal. Ya. Afandi itu kalau gambar, ya, goresan-goresannya itu tidak akan bisa ditiru orang lain. Gitu. Sehingga kurator lukisan itu tahu benar mana lukisan Afandi, mana bukan lukisan Afandi. Karena setiap pelukis itu melukis, jejak dirinya di lukisan itu tercetak, tertampakkan. Maka setiap lukisan itu pasti menggambarkan pelukisnya. Sehingga ketika nanti lukisan Afandi itu ditiru oleh pelukis-pelukis lain sebanyak apapun, yang menurut mata orang awam kayaknya sama semua, itu kalau orang benar-benar ahli lukisan, enggak Pak, beda. Sehingga lukisan Afandi tetap miliaran harganya, lukisan orang lain yang tampaknya mirip ya murah Pak. Bisa puluhan ribu, bisa ratus, selesai, begitu sudah jual. Lukisan Mona Lisa, nah, lukisannya siapa? Leonardo da Vinci. Itu dijiplak orang sedunia. Tapi ya tetap tidak akan sama dengan lukisan dari pelukis aslinya. Kenapa? Karena yang namanya karya itu akan menggambarkan orangnya. Menggambarkan orangnya. Setiap goresan, setiap titik, setiap lengkungan itu menggambarkan watak dari pelukisnya yang tidak bisa ditiru oleh orang lain. Karena itu lukisan itu gambaran dari pelukisnya. Nah terus kalau Afandi ngelukis, boleh tidak saya katakan ini gambaran Afandi? Kalau Basuki Abdullah, ini gambaran Abdullah, ini gambaran Leonardo da Vinci. Boleh enggak kalau kemudian ini ada 3 lukisan, saya langsung ngomong begini, ini Afandi ini. Kalau ini Basuki Abdullah, kalau ini Leonardo da Vinci, boleh enggak? Kalau orang ngerti ilmu balaghah, ilmu gaya bahasa Arab, ya enggak ada masalah Pak, itu namanya qaul ijaz, bicara yang disingkat. Tapi kalau orang enggak ngerti ya ruwet Pak. Saya bilang ini Afandi, masa Afandi bentuknya kotak coret-coretan, ya lah ruwet gitu loh ya. Al-Hallaj ketika mengatakan anal haq, aku ini ciptaannya Allah. Kalau aku ini ciptaannya Allah, tidak akan ada 1 mili, 1% pun yang tidak menggambarkan al-haq sang pencipta itu. Maka aku ini ya al-haq itu. Loh, terus orang nganggapnya al-Hallaj ngaku Tuhan. Bapak ngerti siapa al-Hallaj? Terlalu sembrono kita ngaku. Al-Hallaj itu hafizul Quran. Al-Hallaj itu mufassir. Al-Hallaj itu ulama. Al-Hallaj itu bukan anak ibtidak, tidak tamat yang tidak ngerti urusan Quran. Ya, Al-Hallaj itu sholat sunnahnya sehari semalam 400 rakaat. Itu loh ya. Tidak mungkin kalau tidak ngerti begitu. Itu bukan kayak orang-orang yang tidak ngerti ibadah. Nanti dulu ini ulama ahli tafsir yang ahli Quran. Setelah mendalami batinnya begitu dekat dengan Allah, keluar bahasa sastranya, sehingga kemudian keluar anal haq, dikafirkan oleh orang yang nggak ngerti urusan. Ya, jadi masalah. Ya, jadi masalah. Nah ini yang disebut oleh Imam Ghazali, kalau sudah sampai di situ akan susah memahami rumusan kata yang diucapkan orang di level ini. Abu Yazid mengatakan fana bako itihad, ruwet yang lain.
Nanti Ibnu Arabi wahdatul wujud, ruwet sampai Ibnu Taimiyah mengkafir-kafirkan. Karena Ibnu Taimiyah gagal paham apa yang dimaksud oleh Ibnu Arabi. Aman ketika Imam Ghazali menjelaskan wahdatul syuhud, karena di situ tidak ada apa keburaman antara Allah dan makhluk. Pada teori Al-Hallat, pada teori Abu Yazid, pada teori Ibnu Arabi, di situ ada keburaman. Sehingga orang-orang yang tidak jeli benar, tidak memahami benar pembahasan tentang pengalaman puncak para sufi, menjadi terjebak dalam kekeliruan itu. Itu yang menjadi problemnya. Kita masuk ke pembahasan berikutnya. Al-Babul Awal fi bayani arkaniddin, di dalam menjelaskan tentang rukun-rukun agama. Rukun agama, Pak, ya? Pilar agama. Kita biasanya tahunya rukun Islam, rukun iman. Ini rukun agama Islam. Bukan rukun Islamnya. Rukun agama Islam itu kalau di hadis 3. Iman, Islam, ihsan. Itu. Nanti Islam itu ada rukunnya sendiri, rukun Islam. Iman ada rukun iman sendiri, gitu ya. Tapi iman, Islam, ihsan, dia tiga-tiganya ini adalah rukun agama Islam. Orang itu kalau agamanya Islam, dia harus ngerti babakan keislaman, ngerti syahadat, ngerti sholat. Nah, adzan dulu ya. Allah. Ya, kita lanjutkan sedikit. Apa mau ada pertanyaan? Oh iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, masalah Siti Jenar ya. Masalah Siti Jenar ini agak susah menghukumi. Jadi di dalam Islam kita itu sebenarnya tidak boleh menghukumi sesuatu yang tidak jelas. Menghukumi apakah Siti Jenar itu salah atau benar, sementara faktanya kita tidak tahu persis. Itu yang menjadi kalau ada orang berani menghukumi padahal tidak jelas, itu madhabnya madhab ngawuri. madhab ngawur. Wong Siti Jenar itu benar dibunuh atau enggak, itu faktanya sih bingung kok, Pak. Ya. Ada, kalau kita pegang Serat Centini, Siti Jenar itu dibunuh. Ya. Terus dibunuh oleh Sunan Kudus yang menuntut hakimnya Sunan Gunung Jati, pembelanya Sunan Kalijogo, nanti yang memenggal Sunan Kudus. Satu cerita mengatakan dimakamkan di belakang Masjid Demak. Satu versi. Versi kedua, bukan Siti Jenar yang dibunuh, tapi pengikutnya. Siti Jenarnya disuruh pergi oleh para ulama. Itu versi kedua. Terus kemana? Nggak tahu. Ada versi lain mengatakan itu sebenarnya setelah dibunuh mayatnya tidak dikubur di situ, tapi dikubur di tempat lain. Yang di situ terus diganti anjing untuk saywar terhadap murid-murid Siti Jenar, terus dikatakan, nih loh, gurumu udah jadi anjing. Itu cerita yang lain lagi. Menurut Pak Profesor Dr. Sunyoto, Ketua Les Bumi, Ketua Organisasi Kebudayaan Nahdlatul Ulama, beliau itu pakar sejarah. Kalau paling ahli tentang sejarah Wali Songo saya kira Pak Sunyoto. Dia dosen Universitas Malang dan
Udah biasa bolak-balik Leiden meneliti karya-karya ulama-ulama besar Indonesia, termasuk Sunan Bonang dan lain-lain yang di Leiden. Beliau mengatakan ada pendapat lain. Siti Jenar itu mati biasa. Ya, dia meninggal setelah sholat subuh dan tidak dibunuh. Ya, dan tidak dibunuh. Nah, terus saya disuruh menghukumi, ya apa menghukumi ini? Ya. Biasanya orang yang kaku itu nggak tahu. Kalau orang cuma tahu satu cerita, wah enak, langsung kafir itu, mungkin enak. Karena tidak semua dikaji. Tapi kalau kita tahu berbagai versinya, itu terus jadi tidak gampang. Siti Jenar itu sebenarnya Dewan Wali Songo. Bahkan Siti Jenar itu adalah di antara Wali Songo yang bertugas menjelaskan akidah. Ya mosok iya, anggota Dewan Wali Songo terus sesat. Nah ya kok lucu, gitu loh. Terus ini Dewan Wali Songo yang paling ahli tauhid lagi. Itu agak janggal. Bisa jadi kalau benar Siti Jenar itu mengalami seperti yang dialami Al-Hallaj, maka dia masuk kepada apa yang dikatakan Imam Ghazali, mungkin omongannya terpleset, tapi pengalamannya benar. Ini pengalamannya benar, tapi omongannya terpleset. Itu yang dikatakan Syekh Abdul Qadir ketika mengomentari Al-Hallaj. Kata Syekh Abdul Qadir, asurul Hallaj athrotan. Falam yakun fi zamanihi may ya'khudhu biyadihi. Walau kuntu fi zamanihi la akhadtu biyadihi. Kata Syekh Abdul Qadir, Al-Hallaj itu terpleset satu kali. Sayangnya pada saat itu tidak ada yang mampu menyelamatkan. Kalau aku hidup di zaman itu, aku yang akan selamatkan. Coba. Kalau Syekh Abdul Qadir ngomong aku yang akan selamatkan, berarti Al-Hallaj ini benar. Karena itu Imam Ghazali di dalam kitab Mishkatul Anwar, beliau mengatakan bahwa kaum hulul, kaum wasilun, itu pengalamannya benar, tetapi ucapannya salah. Kalau kita ucapannya benar, kelakuannya salah, gitu loh. Cuma ngomongnya tok benar, tapi kelakuannya nggak benar-benar, gitu ya. Jadi jauh, tidak begitu sebenarnya kondisinya. Sehingga itu dulu zamannya Syekh Abdul Qadir pernah ada orang yang sampai mengatakan, aku melihat Allah dengan mata kepalaku. Ulama ini hampir dibunuh kayak Al-Hallaj. Terus dibawa ke Syekh Abdul Qadir, minta keadilan ke Syekh Abdul Qadir. Oleh Syekh Abdul Qadir ditanya, benar kamu ngelihat dengan matamu? Kata ya ini, ya saya ngelihat dengan mata saya. Kata Syekh Abdul Qadir, enggak gitu, ya. Kamu sebenarnya enggak ngelihat dengan matamu. Tapi kamu benar, kamu ini sudah ma'rifatullah. Kamu sudah bisa melihat Allah dengan mata batin. Cuma batas mata batinmu ke mata lahirmu bocor. Sehingga seolah-olah mata lahirmu melihat apa yang ada di mata batinmu. Padahal mata lahirmu tidak ngelihat. Kata Syekh Abdul Qadir, jangan kamu ulangi omonganmu. Ya, jangan kamu ulangi omonganmu, tapi orang ini benar. Akhirnya selamat. Akhirnya selamat. Nah, cuma kita harus hati-hati ngomong begini ya, karena ada kelompok-kelompok yang mengaku pengikut Siti Jenar, tapi ajarannya bisa nyimpang kemana-mana. Jadi kita harus hati-hati, jangan gampang nyalahkan orang lain, tapi juga jangan gegabah asal ikut kelompok yang nggak jelas. Ya. Kalau urusannya kita ini mau ikut, ikutlah kelompok yang benar-benar sambung ke Rasulullah, yang sanadnya benar-benar sambung ke Rasulullah. Ya, tapi untuk menyalahkan orang sesama muslim, hati-hati. Karena kata Rasulullah dalam Sahih Bukhari, sampai kamu mengkafirkan orang Islam, yang menurut Allah orang itu tidak kafir, maka kekafiran itu balik pada kamu. Udah bahaya itu. Kita ngafirkan orang,
Ternyata yang kita kafirkan menurut Allah tidak kafir. Itu oleh Allah besok yang dikafirkan kita. Maka jangan gampang-gampang mengkafirkan orang kalau kita tidak tahu benar-benar dasar hukum dan keadaannya. Saya kira gitu ya. Kita akan lanjutkan nanti pembahasan tentang arkanuddin pada ngaji berikutnya. Saya kira sampai di sini, kita nanti doa bareng dengan Imam. Penjelasannya saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.